Salve, selamat pagi. Salve fratres, te triumphidere patris allegro, veritas liberabit vos. Ya. Untuk pembahasan kita kali ini, saya akan mengundang kita untuk berbicara soal sola scriptura. Ya, kali ini kita tidak usah berbasa-basi panjang lebar. Mari kita lihat 10 kelemahan dari sola scriptura. Banyak orang Katolik dan tidak sedikit orang Protestan yang sering bingung mengenai makna tepat dari sola scriptura. Istilah Latin yang berarti hanya kitab suci ini, ya. Prinsip ini menjadi kaidah otoritas atau aturan iman bagi saudara-saudari Protestan. Nah, sola scriptura tidak berarti bahwa satu-satunya otoritas yang diakui hanyalah Alkitab dan tidak ada yang lain sama sekali, ya. Seperti kredo, pengakuan iman, gereja, katekismus denominasi, dan banyak hal lain, ya, teolog-teolog tertentu. Sola scriptura juga tidak selalu berarti bahwa sejarah gereja dan tradisi sama sekali tidak relevan, ya. Kebanyakan Protestan yang memahami warisan teologis mereka sendiri akan menganggap pandangan semacam itu sebagai karikatur, ya kan? Nah, posisi yang sebenarnya sebagaimana dikembangkan oleh Luther, Calvin, dan tokoh-tokoh Protestan lain selama 500 tahun terakhir, itu keyakinan bahwa hanya kitab suci yang menjadi otoritas final dan tidak dapat salah dalam kekristenan. Atau kalau mau dirumuskan secara lebih konfrontatif, gereja, tradisi apostolik, konsili ekumenis, dan paus tidak punya infalibilitas. Itu menurut mereka, ya. Nah, orang Kristen tradisional itu sepakat bahwa kitab suci adalah wahyu Allah yang terinspirasi, ya, dan tanpa kesalahan. Ya. Perbedaan Katolik bukan terletak pada penolakan terhadap Alkitab, melainkan pada penolakan untuk mempertentangkan Alkitab dengan gereja dan tafsir apostolik, gereja dan tradisi apostolik. Bagi orang Katolik, tiga ini, ya, gereja, tradisi apostolik, ya, dan magisterium itu punya otoritas yang tidak dapat salah, ya. Nah, dalam ruang terbatas katekese ini, mari kita coba melihat 10 dari banyak aspek sola scriptura yang menunjukkan kelemahan internal dan inkoherensinya yang mendalam, justru berdasarkan Alkitab yang sama yang sering dijadikan dasar, ya. Jadi kalau Alkitab sendiri bertentangan dengan sola scriptura, maka jelas prinsip itu tidak benar alias salah, ya. Yang pertama, menurut Alkitab, tradisi apostolik yang baik lebih unggul daripada tradisi manusia yang buruk, ya. Kesimpulan dasar Alkitab bukanlah tradisi versus tanpa tradisi, melainkan tradisi apostolik yang benar versus tradisi manusia yang keliru, ya. Alkitab sendiri berkali-kali membedakan keduanya, tradisi apostolik yang benar versus tradisi manusia yang keliru. Tradisi palsu ditolak, sedangkan tradisi yang benar diterima sebagai berasal dari Allah. Dalam Matius bab 15 ayat 3, Yesus menjawab orang-orang Farisi, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Dalam Matius 15 ayat 6, Yesus berkata bahwa mereka telah membatalkan firman Allah demi tradisi mereka, ya. Markus bab 7 ayat 8 sampai 9 dan ayat 13 juga menunjukkan pola yang sama. Yesus mengecam tradisi manusia yang menyingkirkan perintah Allah. Dia bukan sedang menolak semua tradisi, melainkan tradisi manusia yang merusak kehendak Allah.
Kemudian Galatia bab 1 ayat 9 sampai 12 itu memperlihatkan sisi lain. Paulus menegaskan bahwa Injil yang diterima jemaat bukan berasal dari manusia, melainkan dari wahyu Yesus Kristus. Artinya ada sesuatu yang diterima dan diteruskan, tetapi sumbernya ilahi, bukan sekedar produk dari manusia. Ya. Kemudian Kolose bab 2 ayat 8 itu memperingatkan agar orang beriman tidak ditawan oleh filsafat kosong menurut tradisi manusia, bukan menurut Kristus. Dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, Paulus bersyukur karena jemaat menerima pewartaan lisan para rasul bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai firman Allah. Ya. Begitu juga dengan 1 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 6. Bab 4 ayat 1, bab 4 ayat 1 dan ayat 6 sampai 7. Membedakan antara ajaran sesat, dongeng takhyul, dan ajaran iman yang benar. Ya kan? Nah, masalahnya bukan apakah tradisi boleh ada atau tidak. Masalahnya adalah tradisi macam apa? Tradisi apostolik yang berasal dari pewartaan para rasul atau tradisi manusia yang menyelewengkan firman Allah? Ya kan? Itu masalahnya. Yang kedua, tradisi lisan biblis itu lebih luas daripada kitab suci yang tertulis. Baik Alkitab maupun logika tidak menuntut bahwa semua ajaran lisan Paulus harus identik sepenuhnya dengan ajaran tertulisnya. Ya, Paulus banyak mengajar secara lisan. Beberapa contohnya bisa dilihat dalam 1 Korintus bab 11 ayat 2, bab 11 ayat 23, bab 15 ayat 1 sampai 3, Galatia bab 1 ayat 9, bab 1 ayat 12, bab 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, 2 Tesalonika bab 3 ayat 6, 2 Timotius bab 1 ayat 13 sampai 14, dan bab 2 ayat 2. Ya kan? Nah, kita bisa menyimpulkan secara wajar bahwa ajaran lisan Paulus selaras dengan ajaran tertulisnya yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci. Tetapi hampir pasti ajaran lisannya juga memuat hal-hal yang tidak tercatat secara eksplisit dalam surat-suratnya. Ya kan? Jadi semua itu adalah pengajaran lisan. Kita tahu pengajaran lisan sekaligus tertulis yang kemudian kita terima. Jadi kita tahu bahwa Paulus berdebat dan memberi penalaran di sinagoga serta ruang-ruang publik. Ya, jumlah kata-kata yang dia ucapkan tentu jauh lebih banyak daripada yang tercatat dalam surat-surat perjanjian baru. Dia mengajar di sebuah sinagoga selama 3 bulan, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 8. Dia juga mengajar setiap hari selama 2 tahun di satu tempat, sebagaimana disebut dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 10. Semua itu pengajaran lisan. Sangat mungkin di dalamnya terdapat banyak tradisi apostolik lisan. Dan secara akal sehat, sebagian besar dari pengajaran itu tidak dicatat dalam kitab suci. Ya. Kalau seorang Protestan mengatakan bahwa kita tidak terikat pada apapun yang tidak tertulis dalam kitab suci, pertanyaan yang pantas diajukan adalah ini: di mana kitab suci sendiri mengajarkan prinsip itu? Dan mengapa kita harus menganggap diri kita terikat secara berbeda dari orang Kristen perdana yang hidup sebelum perjanjian baru dikompilasi? Nah, poin yang ketiga, saudara-saudara, Yesus itu mengakui tradisi ekstra biblis tentang kursi Musa. Ya, kursi Musa. Tahu tuh kursi Musa, bukan kursi yang ini. Ya. Tradisi Yahudi, termasuk sumber-sumber di luar kitab suci seperti Misnah, itu mengenal konsep suksesi pengajaran dari Musa dan seterusnya. Nah, Yesus sendiri mengakui tradisi ini dalam Matius bab 23 ayat 1 sampai 3. Cek.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, di sini Yesus mengakui suatu bentuk otoritas Farisi yang bersumber pada tradisi, dan dengan demikian Yesus sendiri memberi legitimasi pada konsep tradisi lisan ekstra biblikal. Ya. Memang sebagian besar tradisi Farisi itu rusak. Karena itu Yesus mengecamnya. Dia juga mengecam kemunafikan pribadi mereka. Tapi tidak semua tradisi Farisi ditolak. Ada tradisi tertentu yang punya otoritas. Sampai-sampai Yesus memerintahkan orang banyak untuk menaatinya. Yumo taat kosonde. Yang keempat, Paulus lebih sering memakai motif tradisi dan gereja daripada istilah kitab suci dan firman Allah. Dia lebih banyak pakai tradisi dan gereja. Ya. Kata kitab suci itu muncul 51 kali dalam perjanjian baru. Tapi dalam 8 dari 13 surat Paulus, yaitu 2 Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, Titus dan Filemon, Paulus sama sekali tidak memakai istilah tersebut, kitab suci. Ya. Secara keseluruhan, Paulus hanya menggunakan kata itu 14 kali. 6 kali di Roma, 2 kali dalam 1 Korintus, 3 kali dalam Galatia, 2 kali dalam 1 Timotius, dan 1 kali dalam 2 Timotius. Ya. Paulus sebaliknya, kita memperhatikan istilah tubuh Kristus dalam tulisan Paulus. Kita menemukan 19 kemunculan, ya, tubuh Kristus 19 kali. Misalnya dalam Roma bab 7 ayat 4, bab 12 ayat 4 sampai 5, 1 Korintus bab 10 ayat 17, bab 12 ayat 12 sampai 13, ayat 25 ayat 27, Efesus bab 1 ayat 23, bab 3 ayat 6, bab 4 ayat 4, ayat 12, ayat 16, bab 5 ayat 23 dan ayat 30. Kolose bab 1 ayat 18, ayat 24, dan bab 2 ayat 19, bab 3 ayat 15. Paulus juga memakai kata gereja, eklesia, dalam arti yang lebih luas daripada sekedar jemaat lokal atau bangunan, sebanyak 20 kali. Misalnya dalam 1 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1 Timotius. Selain itu, Paulus secara eksplisit memakai istilah tradisi atau paradosis sebanyak 4 kali. 1 Korintus 11:2, Kolose 2:8, 2 Tesalonika 2:15, dan 2 Tesalonika 3:6. Tapi kata tradisi bukan satu-satunya istilah yang dipakai Paulus untuk gagasan ini. Ada juga motif menerima dan menyerahkan atau meneruskan, ya, tradere itu bahasa Latinnya. Dari situ kita punya kata tradisi. Ini terlihat dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23, bab 15 ayat 1 sampai 3, Galatia bab 1 ayat 9, ayat 12, 1 Tesalonika bab 2 ayat 13, 2 Timotius bab 1 ayat 13, dan 2 Timotius bab 2 ayat 2. Nah, lebih jauh lagi, ada banyak bagian lain dalam kitab suci yang menampilkan gagasan tradisi apostolik, termasuk tradisi lisan dengan istilah yang beragam seperti firman Allah, pemberitaan, dan sebagainya. Ya. Maka orang Protestan boleh saja ingin menjadikan sola scriptura sebagai aturan iman Paulus, tetapi angka-angkanya tidak mendukung klaim tersebut. Ya. Yang kelima, Alkitab sendiri menyatakan bahwa sebagian ajarannya perlu dibukakan. Ya. Nah, dalam Lukas bab 24 ayat 32, 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus berkata bahwa Yesus membukakan kitab suci bagi mereka. Ya. Kata Yunani yang dipakai adalah dianoigo. Dianoigo. Dalam leksikon Yunani Perjanjian Baru, kata itu berarti membuka secara menyeluruh sesuatu yang sebelumnya tertutup. Kata yang sama itu muncul dalam Markus bab 7 ayat 34 sampai 35, Lukas bab 2 ayat 23, 24 ayat 31,
dan ayat 45. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 14 dan bab 17 ayat 3. Dengan demikian, kitab suci sendiri menunjukkan bahwa beberapa bagiannya tidak langsung jelas. Ada bagian yang seolah tertutup sampai otoritas pengajaran dan penafsiran yang benar membukakannya. Hal ini bertentangan dengan gagasan Protestan tentang kejelasan mutlak kitab suci dan sifatnya yang dianggap bisa menafsirkan diri sendiri tanpa otoritas penafsir yang mengikat. Ya. Kemudian hakikat sola scriptura itu menuntut bahwa prinsip itu sendiri ditemukan dalam Alkitab, tetapi ternyata tidak ada. Ya. Berdasarkan premisnya sendiri, seorang Protestan harus membuktikan bahwa Alkitab secara jelas dan eksplisit mengajarkan sola scriptura. Ya. Tetapi justru Alkitab sama sekali tidak mengajarkannya. Sebaliknya, Alkitab justru menegaskan otoritas tradisi yang mengikat. Ya. Misalnya dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, Filipi 4 ayat 9, 2 Timotius 1 13 sampai 14 dan bab 2 ayat 2. Alkitab juga menegaskan otoritas gereja seperti dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 32, bab 16 ayat 4, bab 20 ayat 28 dan 1 Timotius bab 3 ayat 15. Nah, Alkitab justru bertentangan dengan sola scriptura melalui kesaksiannya tentang tradisi yang mengangkat, tradisi yang mengikat, ya. Tradisi lisan yang otoritatif maksudnya. Suksesi apostolik, otoritas gereja, kepemimpinan Petrus, konsili yang dipimpin Roh Kudus dan sebagainya. Jadi no sola scriptura there. Ya. Berikutnya, baik kitab suci maupun sejarah gereja punya persoalan yang harus ditafsirkan dengan cermat. Orang Protestan kerap menunjuk masa-masa gelap dalam sejarah gereja sebagai bukti bahwa gereja tidak mungkin punya otoritas. Memang benar dalam sejarah Katolik ada persoalan-persoalan yang harus direnungkan dan dijelaskan. Misalnya, pernah ada masa ketika Paus dan anti-Paus sama-sama mengklaim takhta Petrus. Tapi kitab suci sendiri juga memiliki persoalan-persoalan eksegetis yang sulit, ya. Orang Protestan pun mencurahkan banyak energi untuk menyelesaikannya. Ada banyak buku yang ditulis untuk menjawab kesulitan-kesulitan dalam Alkitab. Tapi kesulitan-kesulitan dalam kitab suci tidak dianggap membatalkan iman bahwa Alkitab itu terinspirasi, tanpa salah dan tidak dapat keliru. Dengan logika yang sama, kesulitan dalam sejarah gereja tidak otomatis membatalkan iman bahwa gereja dalam pengajaran resminya yang dijaga Roh Kudus dapat tidak keliru. Ya, gitu kan? Kemudian yang ke-8, peserta konsili Yerusalem merasa dibimbing oleh Roh Kudus dan karena itu menetapkan otoritas yang mengikat. Kalau Roh Kudus bisa berbicara melalui sebuah konsili pada zaman para rasul, dia juga dapat melakukannya pada masa kemudian. Ini tidak berarti harus percaya pada wahyu baru yang terus berlangsung, karena itu adalah hal lain, ya, isu lain. Wahyu baru, kalau ada wahyu baru. Yesus sendiri berkata kepada para muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini dapat dipahami secara individual maupun komunal. Kalau dipahami secara komunal, maka janji itu dapat berlaku pada konsili gereja. Dan itulah yang kita lihat dalam Konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 29. Otoritas konsili itu mengikat karena dia merupakan konsili gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 6, ayat 22 dan 28 menunjukkan hal itu dengan jelas. Tadadang. Keputusan konsili Yerusalem akan tetap mengikat orang Kristen bahkan seandainya belum ada perjanjian baru. Ya. Dan memang pada saat itu perjanjian baru belum ada, ya kan? Perjanjian baru belum terkumpul seperti sekarang ini.
Konsili Yerusalem menjalankan otoritasnya bukan sebagai lembaga akademik yang sekedar menawarkan opini. Dia memberi keputusan yang wajib ditaati. Paulus, Silas, dan Timotius menyampaikan keputusan-keputusan itu dalam perjalanan misi mereka. Nah, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 4-5 menyebutkan bahwa ketika mereka berjalan dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan para rasul dan penatua di Yerusalem supaya ditaati. Akibatnya, jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Konsili Yerusalem ini adalah contoh biblis yang sangat jelas mengenai otoritas gereja yang tidak dapat salah ketika dibimbing oleh Roh Kudus. Maka masuk akal kalau dikatakan bahwa pola pemerintahan gereja itu berlanjut. Konsili-konsili gereja berikutnya dalam sejarah juga bisa menghasilkan keputusan yang tidak keliru dalam perkara iman dan moral. Ya. Yang kesembilan, ya, hampir yang terakhir. Ya, dua dari yang terakhir. 2 Timotius bab 3 ayat 15-17 itu sering menjadi teks bukti klasik Protestan untuk membela sola scriptura, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Paulus berkata bahwa sejak kecil Timotius mengenal kitab suci yang bisa memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus. Dia juga berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya kan? Nah, premis tersembunyi dalam argumen Protestan ialah karena kitab suci berguna untuk semua hal itu, maka kitab suci cukup untuk segala hal, termasuk menjadi satu-satunya aturan iman yang tidak dapat salah. Tetapi kesimpulan itu tidak mengikuti premisnya, non sequitur. Orang Katolik yang memahami imannya menerima ayat ini sepenuhnya sebagaimana orang Protestan menerimanya. Pembacaan yang wajar menunjukkan bahwa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik tidak berarti menyingkirkan sumber pembinaan lain sebagaimana dituntut dari sola scriptura. Gagasan tentang gereja dan tradisi hadir secara implisit dalam 2 Timotius bab 3 ayat 15-16 kalau dibaca bersama dengan bagian-bagian Paulus yang lain tentang otoritas, tradisi apostolik, dan gereja. Nah, dalam konteks keseluruhan 2 Timotius saja, Paulus 3 kali merujuk pada tradisi lisan. Bab 1 ayat 13-14, bab 2 ayat 2, dan bab 3 ayat 14. Bagi Paulus, tradisi lisan itu mengikat sebagaimana surat-surat tertulisnya. Kesalahan Protestan terletak pada penyamaan kecukupan material dengan kecukupan formal. Ya, mereka harus punya distingsi Aristotelian untuk sampai ke sini. Kecukupan, menyamakan kecukupan material dengan kecukupan formal, material sufficiency and formal sufficiency. Ya, seolah-olah Alkitab adalah satu-satunya norma final, mengikat dan otoritatif dalam iman dengan menyingkirkan gereja dan tradisi. Oke, sedikit tentang sufisiensi material dan sufisiensi formal. Bayangkan tumpukan batu bata, itu sudah sufisien secara material. Tetapi untuk menyusunnya menjadi tembok yang indah, gagah, perkasa, butuh seorang tukang yang terampil. Itu formal sufisiensinya. Jadi ayat-ayat itu ada sih, tapi untuk menyusun bata tumpukan ayat itu menjadi sesuatu yang benar, itu butuh formalnya, guru. Ya. Teori-teori matematika sudah ada, butuh guru untuk menjelaskannya kepada anak-anak, ya kan? Kalau tidak, anak-anak akan kacau, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan apa lagi, bilangan prima, dan seterusnya. Anak-anak akan bingung, kok semuanya sama sih, 1, 2, 3, 4, 5, nah begitu. Itu soal sufisiensi formal dan sufisiensi material. Nah, kesimpulan bahwa kitab suci berguna
sama dengan kitab suci saja, itu tidak mengikuti secara logis maupun eksegesis dari teks, segala tulisan itu diilhami dan seterusnya. Itu adalah argumen melingkar, ya. Paling jauh ayat itu bisa dianggap selaras dengan sola scriptura kalau prinsip tersebut sudah dibuktikan secara jelas dari dasar biblis lain, ya. Tetapi ayat itu sendiri sama sekali tidak membuktikan sola scriptura, bukan? Nah, yang terakhir ke-10, jadi ini 10 kesalahan sola scriptura. Allah memakai manusia yang dapat salah untuk menopang gereja yang tidak dapat salah, sebagaimana dia melakukannya dengan kitab Alkitab itu. Orang Protestan percaya bahwa Allah bisa menghasilkan Alkitab yang tidak dapat salah melalui manusia yang bisa salah dan berdosa. Musa, Daud, Matius, Petrus, Paulus, dan orang lain-lain, ya. Mereka juga percaya bahwa batas-batas kanon Alkitab dapat dikenali melalui manusia yang bisa salah. Fallible list of infallible books, ya, itu menurut Protestan, ya. Daftar yang bisa salah dari buku-buku yang bisa salah. Bayangkan itu absurdnya di sini. Daftar yang bisa salah dari buku-buku yang tidak bisa salah. Fallible list of infallible books. Agak riskan. Mereka percaya bahwa batas-batas kanon Alkitab itu bisa dikenali melalui manusia yang bisa salah, bahwa Alkitab bisa diterjemahkan oleh manusia yang bisa salah, dan bahwa Alkitab bisa dipelihara oleh manusia yang bisa salah selama lebih dari 1500 tahun sebelum lahirnya Protestantisme, yang juga lahir melalui manusia-manusia yang bisa salah. Orang Katolik sepakat dengan itu, tapi orang Katolik juga menegaskan bahwa Allah bisa dan memang menciptakan serta menopang gereja dan tradisi yang tidak dapat salah. Ya, Tuhan sendiri yang menjaga supaya jangan salah. Sebagaimana Alkitab sendiri berulang kali memberi kesaksian. Ya. Jadi hal ini bukan kurang masuk akal. Ya, karena keberatan Protestan, bagaimana paus yang berdosa bisa mengajarkan tanpa salah? Karena karunia Roh Kudus loh. Masa kamu tidak percaya Roh Kudus lagi? Roh Kudus tidak mampu menjaga ajaran sendiri. Baca lagi Alkitab. Secara biblis justru itulah yang dituntut. Ya. Roh Kudus adalah sumber infalibilitas. Roh Kudus itu dianugerahkan kepada gereja sebagai untuk supaya ajarannya tidak sesat. Nah, kepala gereja yaitu paus mengeksekusi infalibilitas tersebut. Apa keberatan Anda? Nah, masalahnya Protestan juga sebenarnya menolak infalibilitas, tapi memberikan infalibilitas kepada siapa saja yang mau mengklaim secukupnya. So, what happened to you, my friend? Jadi, sola scriptura itu sekali lagi tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Keep calm and stay away from sola-solaan, perusak kekristenan.